Berbahagialah kalau ada rasa itu dalam jiwa kita. Dia nggak sempat datang kajian pun masih ada rasa, ya Allah, nggak sempat datang. Jangan pernah menjadi yang kelima, maka Anda akan celaka. Kalau bukan dunia, pasti akhirat. Kalau ingin keluarga soleh, bapak ibu mulai soleh dulu. Perbaiki dulu orang tuanya. Orang tua perbaiki, nanti otomatis ke anak akan turun. Itu otomatis, Pak, Bu. Demi Allah saya katakan, otomatis. Muhibbah jamaknya disebut muhibbin. Ya. Orangnya disebut al-habib. Al-habib itu yang dicintai, disayang. Habibi, sayangku. Ya, habibati, ya, istriku atau anak perempuanku yang aku cintai. Ya, disingkat habibah. Jadi kalau ada i kembali kepadaku. Kitab, buku, kitabi, bukuku. Bait, rumah, baiti, rumahku. Thawb, baju, thawbi, ya, bajuku. Ya, barang-barang tak terpakai, bekas. Punyaku, bekasi. Contoh, ya. Nah, itu tidak, itu di luar kias. Kembalikan, ayo fokus. Muhibbah jamaknya muhibbin. Pecinta yang senang, suka. Kalau Anda belum jadi alim, ustadz bukan. Muta'allim, belajar gak sempat. Mustami', dengar pun gak punya waktu. Minimal jadi muhibbin, yang cinta dengan kajian. Sudah ulama bukan, ngaji enggak, dengar juga enggak, benci juga ulama. Yang mau jadi apa? Minimal suka, senang, cinta. Kalau rasa cinta itu sudah ada, kenapa disebut muhibbah dari kata hubbun? Habbah, habbah itu benih. Minimal ada benihnya. Walaupun belum jadi buah, pohon belum jadi, daun belum jadi, buahnya apalagi, belum juga bisa metik, minimal punya bijinya. Dan biji itu penting karena kalau ada iman sebiji sawi pun bisa masuk surga. Jadi kalau nggak bisa jadi alim buahnya, atau muta'alim pohonnya, atau mustami jadi akarnya, minimal jadi bijinya, muhibban habbah. Kalau sudah ada habbah, punya mahabbah. Kalau sudah ada mahabbah, rasa cinta, minimal ada perhatian, Pak, Bu. Saya nggak bisa besok ikut, saya mau nyumbang aja lah untuk sarapannya. Saya mau nyumbang aja untuk bukunya. Ya, tolong rekamin ya. Itu mahabbah. Orangnya disebut muhib. Berbahagialah kalau ada rasa itu dalam jiwa kita. Dia nggak sempat datang kajian pun masih ada rasa, ya Allah, nggak sempat datang. Nanti tolong ya catatannya, saya minjem. Tolong rekamannya ya, Min, upload dong Min. Ya. Itu tuh, lihat. Ya, saya kemarin saya lihat, waduh, orang lebih senang lihat saya kepleset dibandingkan lihat saya ngaji. Saya ngajarin pengajian yang lihat 20.000, 40.000, saya kepleset sampai 1 juta. Astagfirullah. Aduh. La haula wala quwwata illa billah. Ya itulah dunia. Itu muhibbah. Tapi saya senang. Enggak apa-apa, ya kan minimal bisa membahagiakan orang. Itu bukan asal-asalan, itu bukan sengaja itu. Ya, bukan sengaja kepleset, emang kepleset. Ya. Jadi minimal kita bisa menghibur orang bahagia dengan teman-teman, bukan menghibur Anda sebetulnya. Ya bukan, karena nggak ada hiburan di situ. Jadi semua yang dari Allah tuh nikmat. Nggak ada yang nggak nikmat. Termasuk hujan tuh nikmat. Kalaupun ada banjir terasakan sekitaran, kita atasi dengan niat yang ikhlas. Ya, syukuri nikmat Allah yang datang dengan hujan, lalu koreksi, perbaiki saluran air, ratakan lagi, ya. Nah, kita sama juga, air masuk kantor, alhamdulillah ya sudah, kita airnya bersih-bersih. Semua, alhamdulillah air kan masuk ke sela-sela yang mungkin nggak pernah kita bersihkan sebelumnya. Bonus dari Allah, langsung dikeluarin kotoran. Jadi kita nikmati itu. Yo, ayo kita pel, ayo kan pel, sambil begini tarik. Cuman saya kebagian narik yang gede. Ya nggak nyambung gitu. Ya udah kita nikmatin aja. Pas ada yang rekam lagi, jeblok ketawa yang rekamnya. Ya, 1 juta aja kita ngelihat. Kita nikmati aja kehidupan, ya. Baik. Jadi, itulah Bapak Ibu sekalian, itu muhibbah. Jadi kalau sudah ada muhibban, jamaknya muhibbin, berarti ada mahabbah. Kalau sudah ada mahabbah, ada habbah. Jadi ada rasa dalam jiwa kita. Makanya orang seperti ini, kalaupun biasa ngaji, tiba-tiba nggak ikut ngaji, rasanya nggak enak. Wah, saya ketinggalan, saya nggak bisa ngaji, gitu kan? Ada. Atau ada orang hebat, lebih hebat lagi, nggak bisa ngaji, tapi masih titip sama temannya. Tolong ya nanti
teman-teman supaya lancar nanti siapkan ininya, nanti saya support ini apa yang kurang, ini yang kurang. Tuh ada sampai begitu. Itu muhibban. Biasanya orang seperti ini kalau dilihat di kaidah Quran, kaidah hadis, nanti diikutkan kepada orang-orang yang ikut di atasnya. Ketarik ke atas. Minimal jadi pecinta dulu. Setelah itu naik nanti jadi muta'alim. Biasanya begitu. Kalau orang sudah ada rasa jadi mustami, datang biasa saf belakang dulu. Ya, jadi dari muhibbah jadi sami'ah dulu. Lewat dengar malu-malu tadinya paling belakang ya. Dengerin dulu, kadang-kadang dekat pintu, ya dekat prasmanan ya. Lama-lama malah maju, dia nggak peduli dengan yang lain. Wah, nanti bagian sarapannya. Yang penting surga, sarapan belakangan. Depan, tuh kan. Begitu udah habis ya. Itu naik levelnya, naik. Itu ya. Nah, sekarang dari semua ini, kata Syekh Hasim terakhir, wala takunil khamisa fatahla. Ingat, kata Syekh Hasim, mengutip lisan Nabi, jangan pernah menjadi yang kelima. Maka Anda akan celaka. Kalau bukan dunia, pasti akhirat. Silakan ya, maaf ya. Ulama bukan alim. Muta'alim juga bukan. Gak pernah ke majelis ilmu. Maaf. Mustami, nyimak gak pernah. Muhibban, suka pun tidak. Nyela aja. Jadi buzzer di media sosial. Komentar nyinyir terus. Ya ulama bukan. Taklim gak pernah ikut serta. Mustami gak pernah nyimak. Senang juga enggak, ya celaka. Makanya orang-orang yang sering nyinyir kepada golongan 4 ini pasti akan dihujat di dunia. Pasti dihujat di dunia, dicela orang-orang baik. Kalau celaan itu mustahil kita hindari. Kalau Anda orang soleh, Anda pasti akan dicela oleh orang salah. Kalau Anda orang salah, Anda akan dicela oleh orang soleh. Jadi kalau kita itu nggak bisa keluar dari hujatan, celaan itu nggak bisa. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, orang-orang yang berharap tidak ingin dicela itu orang gila. Karena dia berharap sesuatu yang tidak ada. Allah dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela. Rasul dicela. Nabi dicela. Sahabat dicela. Tabi'in dicela. Ulama dicela. Anda Tuhan bukan. Malaikat bukan. Rasul bukan. Nabi bukan. Sahabat bukan. Tabi'in enggak. Ulama juga belum jadi. Enggak pengen dicela. Anda siapa? Mustahil. Jadi kalau kita orang soleh insya Allah, itu pasti akan dicela oleh orang salah. Karena orang salah itu cemburu pada kesolehan yang saleh. Jadi begitu Anda mau ke masjid, mulai ada yang nyinyir. Soleh. Padahal nama Anda Joni misalnya. Padahal muncul. Nah itu cara menyikapinya. Jangan dibalas celaan lagi. Cara menyikapinya, pahami bahwa itu sebetulnya pengukuhan. Yang ditetapkan oleh Allah di lisan orang salah tadi. Untuk mengukuhkan kesolehan Anda yang telah terjadi. Jangan marah. Jadi kalau Anda kemudian ke masjid dicela oleh orang yang salah, weh udah soleh nih sekarang, itu bukan celaan. Sebetulnya pengakuan dari Allah langsung yang dititipkan kepada lisan orang salah. Karena lisan salah itu lawannya soleh. Jadi kalau salah berkomentar, pasti yang dikomentari yang soleh. Anda sudah soleh. Jangan marah kepada yang salah. Itu pengakuan. Tapi jangan juga kebablasan, langsung bikin status. Alhamdulillah Allah sudah mengakui saya soleh. Nggak masuk. Kalau yang mencela kita orang yang soleh, itu pengingat dari Allah. Ada yang salah yang harus dibenarkan. Gitu caranya. Hidup kita tuh enak. Nggak luput dengan kecewa. Nggak larut dalam kegelisahan. Tidak terlibat dalam kemungkaran. Nggak ada perselisihan. Jangan cari musuh ya. Sudah cukup iblis musuh kita selama-lamanya. Itu pun udah berat. Jangan cari yang lain lagi. Jadi kalaupun ada yang mencela, jangan balas dicela. Kita doakan. Tuh. Saya sering katakan pada Anda, termasuk kalau ada yang mencela saya, apa, saya udah maafkan, kenapa Anda marah? Saya udah maafkan, kenapa Anda marah? Tapi kalau saya kemudian meluruskan, dan ada hal-hal yang patut dicela di perbuatan, itu artinya ada yang tidak baik pada apa yang Anda kerjakan. Maka balik, mungkin itu titipan yang Allah titipkan. Wallahu a'lam, saya pun demikian, saya tangkap kok. Saya habis ngaji, balik, malam-malam duduk, saya baca lagi apa yang saya sampaikan, saya koreksi lagi, saya sudah mengamalkan atau belum. Yang kedua, membayangkan wajah-wajah yang saya tatap saat pengajian. Terus kita berdoa. Baik yang tertatap, yang tidak tertatap. Minta kepada Allah, itu pesan guru kami. Minta pada Allah. Supaya Allah melembutkan hati mereka. Sampai kalimat-kalimat kita ke hati mereka. Dikumpulkan di surga dalam kebaikan. Itu rutin tuh minta. Sebelum tidur, ingat lagi. Lalu ditutup dengan istighfar. Kalau kurang-kurang. Istighfar. Takut salah. Takut niatnya untuk cari popularitas. Takut niatnya untuk cari amplop. Cari macam-macam. Makanya saya paling benci kalau ada orang-orang
yang meminta kita berdakwah itu dengan ukuran-ukuran dunia. Ustadz tarifnya berapa ya? Ustadz kalau dibayar datang nggak ya? Ini nggak ya? Dan itu saya paling nggak suka. Ya, biasanya kalau Anda sudah nanya tarif itu pasti akan bermasalah dengan saya. Minimal saya paling nggak enak datang. Ya, sudah, nggak ada urusan dunia sama saya kalau sedang membahas urusan akhirat. Udah akhirat aja. Termasuk kalau ada orang-orang yang mengatakan saya yang populer kan Ustadz tadi, jangan dengerin tuh, tinggalin aja orang itu. Itu orang mencelakakan saya. Ya, Allah mengatur segalanya. Tapi saya pun mencintai semuanya. Saya nggak mau bermusuhan dengan siapapun. Saya doakan ya supaya Allah berikan hidayah pada kita semua. Itu poinnya. Maka kalau belum jadi ulama, belum bisa jadi muta'alim, belum bisa fokus dalam mendengar, minimal jadi muhibbin. Muhibbah, tanamkan kecintaan pada ilmu, pada ulama, pada teman-teman yang ngaji. Biasanya gini, chemistry nyambung Pak. Kalau Bapak biasa ngaji, itu nanti ada ukhuwah. Mahabbahnya itu bukan hanya pada ustaz, tapi pada teman-teman juga akan terjalin. Itu nggak dibuat-buat pun jadi kelompok sendiri. Demi Allah saya katakan, itu udah rumus, udah fitrah. Jadi kalau biasa ngaji itu tiba-tiba ketemu aja. Dah. Terus jadi sehati aja. Ngaji saling ingatkan, padahal mungkin baru kenal kemarin. Kalau chemistry-nya udah nyambung, saling ingatkan. Bisa berangkat bareng-bareng. Dulu rasa itu kuat. Jadi kalau udah ada pengajian, angkot tuh banyak gitu. Dulu tuh begitu. Angkot, bis, apa gitu kan. Nah sekarang itu yang harus ditanun lagi. Jangan-jangan mahabbahnya yang kurang. Muhibbin di kita itu banyak Pak, Bu. Silahkan jadi kampung-kampung itu. Kalau ada pengajian, datang banyak orang. Yang nggak pernah kelihatan datang. Ya, saya itu dulu pernah ke satu tempat ya, daerah yang Allahu Akbarnya. Ya mungkin kurang gitu kan, materinya, macam-macamnya dan sebagainya. Tapi satu kali saya mengatakan ini musola agak kurang, kita rombak aja ya. Nah kita udah siapkan dana. Anda tahu, tukang pentol Pak. Pentol. Tahu pentol? Ya, bukan soto, yang kayak cilok, bakso itu ya. Yang daerah-daerah pentol sebutnya, kayak tukang cilok atau bakso tusuk gitu. Keliling. Kan orang ngelihatnya cuma tukang pentol, tukang bakso, tukang cilok aja. Ya, tukang lewat keliling begitu. Anda tahu? Dia membuka semua tabungannya untuk merenovasi musola. Ya Allah gitu kan. Orang-orang yang luar biasa. Karena Anda berbangga-bangga mengumpulkan itu hanya untuk pamer aja. Anda mengharapkan surga, Anda di mana? Jadi kita harus mulai ada berubah orientasi hidupnya gitu. Orang itu udah ngejar kebaikan, Pak. Orang udah ngejar soleh. Dan kita masih salah. Dan masih mendambakan surga. Itu saya sering makanya saya senang tuh kalau ke desa-desa, kampung-kampung. Subuh-subuh orang udah sholawatan. Sebelum subuh bahkan bangun. Ya, udah ada yang doa. Saya coba masuk ke satu musola kecil. Belum adzan Pak, 3:30, jam 3. Ada orang yang lirih. Ya Allah, saya ini banyak dosa. Ya Allah, saya nggak layak masuk surga. Ya Allah, dosa saya banyak, istighfar. Saya cuma minta ridho aja ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Pakai bahasa-bahasa daerah tuh. Cuman duduk aja. Saya ini belajar ngajar, saya bilang. Hampir tiap waktu saya ngajar. Cuman Anda lebih baik dibandingkan saya. Anda masih punya waktu untuk istighfar, praktekkan, minta, mendekat. Dan masih merasakan kenikmatan itu. Yang kata orang, Anda orang kampung gitu. Mungkin nggak pernah muncul di TV, nggak ada, di YouTube nggak kelihatan. Ya itu karena harus jadi pengingat ya. Minimal muhibbin. Naik lagi mustami'. Naik lagi muta'alim. Naik lagi alim. Kalau bukan bapaknya alim, anaknya. Kalau anak belum sempat, cucu mesti ada jadi ahli akhirat. Siapkan. Di keluarga kita mesti ada yang tampil jadi kebanggaan saat hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan dipertaruhkan semua kehormatan kita dan keluarga besar kita. Kalau dunia, jangan khawatir. Kita nggak bangga di dunia, di alam kubur semua sama. Sama semua. Nggak ada status orang kaya, nggak ada status orang hebat, nggak ada kedudukan. Semua masuk kubur. Di akhirat akan nampak semuanya. Jadi kalau kita di dunia nggak dianggap kaya, nggak apa-apa. Orang kaya pun dikubur juga, ke tanah juga. Sama semua. Tapi kalau di akhirat, nampak semua. Karena itu siapkan dari sekarang, mesti ada ahli Quran di rumah kita. Mesti ada ahli tahajud di rumah kita. Kalau ingin keluarga soleh, bapak ibu mulai soleh dulu. Perbaiki dulu orang tuanya. Orang tua perbaiki, nanti otomatis ke anak akan turun. Itu otomatis Pak, Bu. Demi Allah saya katakan otomatis. Kalau bapak ibunya sudah soleh, sudah mulai nih. Sholatnya kita atur ya Ma, insyaAllah. Ya mama tahajud ya, kalau nggak bisa papa, kalau bisa mama, atau kita bareng-bareng. Bismillah. Menghafal Quran ya, menghafal. Nanti anak otomatis akan dirubah oleh Allah. Itu sudah rumus Pak. Sudah rumus. Nanti insya Allah akan ikut. Semua diarahkan. Kalau bukan sekarang, mungkin saat Anda wafat. Nah nanti, satu keturunannya, itu akan sama dengan kebiasaan kakek moyangnya. Makanya Muhammad bin Idris,
itu mengambil nasab kakeknya Syafi'i. Karena itu yang paling dekat ke masa Nabi SAW. Mungkin amalan kakek itu, amalan kakek turun ke cucu, buyut bahkan. Ya, Muhammad bin Idris, kan? Saya pernah bacakan nasabnya kan di pertemuan lalu kan, bin Al-Abbas bin Sa'id bin Asy-Syafi'i. Syafi'i itu kan kakek yang ketiga. Muhammad bin Idris, Idris bapaknya. Ya, bin Al-Abbas kakeknya. Sa'id, ya, buyutnya. Kemudian Asy-Syafi'i itu ke atasnya lagi, di atas buyut. Ini amalan kakek buyut itu dihasilkan pada cucu, cicit mungkin yang keberapanya. Tapi kan keambil juga pahalanya ke atas. Nah mungkin sekarang Anda yang tilawah Pak, Anda yang berdoa terus, ya Allah jadikan aku keturunanku ahli Quran. Mungkin Anda nggak hafal, tapi cucu Anda, cucu cicit Anda, mungkin itu yang dikebanggaan Anda di kemudian hari. Ya, insya Allah. Makanya tuliskan apa yang pernah Anda kerjakan, supaya dibaca lagi oleh anak cucu Anda. Minimal coretan, ya. Ada apa? Nanti tahu, oh kakeknya pernah ikut pengajian di Al-Azhar. Setelah 100 tahun yang lalu nanti muncul. Ya, setelah 50 tahun yang akan datang. Setelah 20 tahun yang akan datang. Tahu kakeknya pernah ada di sini. Bapaknya pernah ada di sini. Dia kenang, dia teruskan kemudian hari. Mungkin itu yang menginspirasi dia untuk belajar di kemudian hari. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah muliakan kita, rahmati keluarga kita, sayangi kita semua, dan mudah-mudahan memasukkan kita pada golongan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.